Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Finja Suarsono, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kali ini studi kasusnya yaitu peggypeggy.com. Oke, diawali dengan profil singkat dari Peggy. Itu memiliki nama perusahaan Peggy. Untuk tanggal pendiriannya yaitu 7 Mei 2012. Bidang usahanya Peggy yaitu online travel agent atau OTA. Pemiliknya yaitu Recruit Holdings dari Jepang. Untuk tanggal penutupan secara resmi Peggy di Indonesia yaitu tanggal 11 Desember 2023. Layanan yang disediakan oleh Peggy ada pemesanan hotel, pemesanan tiket pesawat, dan pemesanan tiket kereta api. Kemudian selanjutnya ada sejarah singkat dari Peggy. Untuk tahun 2012, Peggy didirikan dan didukung oleh 3 perusahaan, yaitu ada PT Alternatif Media atau AMG, kemudian ada perusahaan Recruit Holdings, dan ada perusahaan Altavindo. Kemudian selanjutnya ada di tahun 2015, Peggy menyediakan aplikasi gratis Android pada bulan Juli 2015 dan aplikasi gratis iOS pada bulan Desember 2015. Untuk tahun 2017 itu Peggy memperoleh dukungan penuh dari Recruit Holdings, dan di tahun 2018 Peggy diambil alih oleh JetTech Innovation Ventures, sebuah perusahaan Ventura di Singapura. Kemudian untuk prestasi dari Peggy, yang pertama ada Silver Champion untuk kategori Online Travel Agent dalam acara Indonesia Wow Brand tahun 2018. Kemudian yang kedua ada Top Digital Public Relation atau PR Award di tahun 2018. Yang ketiga ada Top 5 Netizen Choice in Online Reservation kategori dalam acara Indonesia Netizen Brand Choice Award atau NBCA tahun 2018. Yang keempat ada Service Quality Award atau SQA tahun 2019 di kategori Digital Service. Kemudian kita akan masuk ke analisis kelayakan bisnis dari aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada target pasar dari Peggy yaitu generasi millennials dan generasi Z atau Gen Z dengan. Kemudian ada dari aspek keuangan, itu Peggy menggunakan strategi bakar uang atau burn rate dalam konteks bisnis. Strategi ini biasanya dilakukan melalui promosi besar-besaran, cashback, dan kampanye pemasaran dengan tujuan menarik pelanggan dan membangun kesadaran merek. Nah, resiko dari burn rate sendiri ini yaitu bisa kehilangan keuntungan, ketergantungan pelanggan pada promo, kemudian ada kesulitan mencapai break even point atau BIP, dan risiko kehabisan modal. Selanjutnya dari aspek hukum, itu Peggy sendiri tidak ada pelanggaran secara signifikan, kemudian penutupannya juga dilakukan secara legal dan diumumkan dalam pemberitahuan resmi. Selanjutnya ada dari aspek sumber daya manusia, itu Peggy memiliki karyawan berjumlah sekitar 200-500 orang. Namun setelah pandemi COVID terjadi restrukturasi dan pengurangan karyawan sehingga ada beberapa karyawan yang di PHK. Nah, alasan umum beberapa startup melakukan PHK itu yang pertama ada untuk efisiensi bisnis, kemudian ada restrukturasi, ada perubahan teknologi, kondisi ekonomi, dan strategi bakar duit atau burn rate. Nah, untuk analisis penyebab Peggy tutup di Indonesia itu ada berbagai faktor. Yang pertama ada faktor persaingan pasar, yaitu Peggy tidak mampu bersaing dengan kompetitor seperti Traveloka dan Tiket.com. Kemudian kurangnya inovasi produk dari Peggy yang tidak mengembangkan layanan beyond travel seperti fintech. Kemudian dari faktor strategi induk perusahaan, yaitu Recruit Holdings yang kemungkinan melakukan efisiensi bisnis dan dia berfokus untuk ke pasar Jepang dan internasional saja, sehingga di pasar Indonesia ditutup untuk layanan Peggy. Kemudian ada faktor dari efek pandemi, itu pasar travel itu sempat
sangat menurun penghasilannya selama tahun 2020 sampai 2022. Kemudian ada konsolidasi OTA atau online travel agent. Nah, industri OTA juga semakin terpusat sehingga menyulitkan pemain sekunder atau yang kecil untuk bertahan. Ini selanjutnya referensi dari presentasi saya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.